Buku adalah jendela dunia. Kalimat ini sering sekali kita dengarkan. Namun, pada faktanya, Indonesia sendiri untuk kata mengatakan buku adalah jendela dunia, gemar membaca ini kita masih termasuk adalah negara yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengundang satu narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan kita bahas mengenai dunia literasi zaman old versus dengan literasi zaman now. Bersama dengan saya di studio hari ini, Lisa akan interview seorang narasumber. Beliau merupakan sebagai Deputy Direktur Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga sekaligus Kepala Perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara. Bersama dengan saya, Bapak Pol Taksi Tanggang. Selamat pagi ya Pak ya? Pagi, Oke. Mbak Lisa. Iya, gimana sehat Pak? Sehat, Semangat baik, sekali ya. Semangat, kuat. Kuat ya. Kalau kita bicara tentang literasi sendiri gini, saya pengen nanya langsung nih pendapat Bapak. Sebenarnya apa pandangan Bapak terhadap literasi zaman old, ya kan zaman dulu, iya. versus dengan literasi zaman now? Atau bisa kita bilang zaman saya yang old, zaman Dengan now versi kan? saya, bener-bener banget. Gimana? Iya, ya kalau ya tentu beda lah ya. Khususnya dalam hal akses untuk memperluas literasi itu sendiri. Benar. Jadi bisa Mbak Lisa bayangkan kalau generasi old, oke, kita mulai mungkin dari baby boomers ya ke Gen X gitu. Nah sekarang dimulai Gen Y, kemudian millennials, bahkan Gen Z gitulah ya. Nah kalau zaman dulu di zaman old atau bisa bilang generasi saya, Gen X lah ya. Iya, benar. Gen X itu di tahun 70-an, 80-an itu kita anggap sebagai old lah ya kalau kita bandingkan dengan yang sekarang. Akses untuk memperluas literasi itu sendiri sangat terbatas ya. Iya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana kita masuk ke buku-buku, ke informasi yang sangat penting, yang bisa mengembangkan wawasan kita, atau untuk mengetahui informasi yang paling update pada zaman itu betapa susahnya. Jadi paling yang kita dapatkan, kalau kita punya minat baca yang sangat baik, nah mungkin kita akan berupaya keras mendatangi perpustakaan, atau mungkin dari tabungan kita atau memaksa orang tua kita beli buku. Beli buku ya, beli. Saya termasuk generasi old mungkin yang beruntung. Oke. Ibu saya itu seorang guru dan guru bahasa Indonesia sebenarnya. Waduh. Tetapi dia rajin sekali bawa kita waktu anak-anak ke perpustakaan sekolah, guru SMP. Oke. Nah di situ kita bisa punya akses dan sangat membawa berkat lah ya bagi kita. Waktu itu kenapa? Nah, ini contohnya saya sendiri. Jadi waktu dulu kita bertanya-tanya ini buku apa, ini buku apa. Nah, saya ingat waktu SD bacaan saya itu bukan hanya sekitar Siti Nurbaya karangan Mara Rusli. Iya, bukan hanya novel aja ya Pak ya, tapi ada buku-buku lainnya. Ada buku lain, termasuk buku-buku sastra khususnya. Saya sangat tertarik ya. Nah, saya tidak tahu ketika waktu kecil saya sudah baca buku Leo Tolstoy, Anna Karenina. Udah berat banget itu langsung ya Pak? Itu dia. Tapi saya pikir ini who is Leo Tolstoy gitu. Bagi saya nggak penting. Nah, cuma ketika saya baca menarik dan agak begitu susah mencernanya. Begitu juga buku Shakespeare gitu ya, Ivan Turgenev dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagi orang mungkin ini tidak menarik, dan termasuk bagi saya siapa penulisnya juga tidak menarik. Tapi sangat susah masuk akses ke sana, dan bagi orang-orang kita juga mungkin hal tersebut tidak menarik gitu ya. Inilah generasi old. Yang paling kita baca kalau buku-buku sastra itu di sekitar karangan Mara Rusli, kemudian ada beberapa sastrawan yang sejamannya gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang, kalau saya lihat itu sangat mudah kan.
dibandingkan dulu ya. Kalau berarti Bapak dulu waktu mau baca buku, kebetulan kan Bapak yang beruntung nih, orang tuanya guru gitu. Jadi kalau zaman dulu gimana dengan teman-teman serekan Bapak, apakah dari pihak pemerintah sendiri, ataupun mungkin udah National Library-nya, perpustakaan daerahnya sangat mendukung nggak pada kala itu? Kalau kita lihat di zaman itu, nah perpustakaan sekolah itu sendiri sebenarnya tidak begitu bagus, baik dari jumlah buku, koleksi buku yang disediakan, kemudian kondisinya juga yang tidak memadai, gitu ya. Nah demikian juga kalau perpustakaan daerah, dan hanya sedikit orang-orang kita yang punya minat ke sana. Mungkin data UNESCO-nya tadi sangat menarik ya. Bener, data UNESCO sendiri tahun 2016 itu 1 dibanding 1000. Jadi 0,001% loh Pak. Bayangkan kita itu di negara kedua terendah. Itu hasil terakhir yang tahun 2016. Iya. Gitu. Jadi sangat benar ya. Jadi kalau di lingkungan saya sendiri pun ya, kalau saya lihat teman-teman itu mereka justru beranggapan saya ini baca buku apa sih gitu ya. Nah bagi mereka memang tidak tertarik. Tapi ada satu hal yang saya lihat, nah saya tidak tahu ukuran daripada literasi, apakah memang kita hanya membaca atau masuk ke bacaan-bacaan yang sifatnya formal, atau yang sifatnya science, gitu ya. Nah kalau saya lihat, kalau pengalaman saya pribadi dari teman-teman, meskipun mungkin mereka tidak masuk ke buku-buku yang bisa kita katakan ya tanda kutip bermutu, gitu ya, ilmu bisa pengetahuan gitu. Tapi banyak juga saya lihat, nah saya tidak tahu apakah masuk nanti ke ukuran itu. Ketika teman-teman saya juga banyak baca yang suka baca komik. Nah, suka baca album cerita bergambar. Suka baca detektif. Asmaraman S. Koping Ho. Waduh, kalau zamannya saya masih ingat tuh Pak, paling banyak teman-teman aku baca detektif Conan, yang gitu-gitu. Detektif Conan, album cerita ternama, gitu ya. Nah, apakah itu masuk satu ukuran gitu ya? Nah, teman-teman saya, mereka memang secara pelajaran, buku-buku pelajaran tidak tertarik. Mereka tertariknya, saya ingat, hanya baca komik, dan kalau ingat nggak, komik yang sangat terkenal, Asmaraman S. Koping Ho. Itu di Sumatera Utara ini sangat terkenal ya. Nah, udah beda zaman kita Pak. Mungkin tidak tahu lagi Mbak Lisa ya. Nah, itu di zaman saya, itu berjilid-jilid, hampir semua di sekolah itu, anak laki khususnya. Buku sastra itu Pak? Bukan, itu buku silat. Buku silat, tetapi banyak hal yang kita pelajari dari buku itu, meskipun mungkin itu saya bilang dianggap sebagai buku yang tidak bermutu. Mungkin kalau diangkat ke yang lebih bermutunya, mungkin orang membaca Musashi, gitu ya, yang Jepang, yang tebalnya segini. Nah itu, kalau Asmaraman S itu misalnya Koping Ho, itu hanya segini-segini, tapi banyak dia, gitu ya. Tapi saya lihat teman-teman saya itu minat membacanya ke arah-arah yang seperti ini. Dan kalau saya pelajari ya, setelah kita beranjak dewasa, gitu, sebenarnya buku itu bukan hanya mengajarkan mengenai silat semata, tetapi juga di dalamnya ada juga filosofi-filosofi hidup yang sama dengan buku Musashi misalnya, yang sangat terkenal dari budaya Jepang, gitu ya. Kalau di generasi sekarang itu mungkin tidak dipunya lagi seperti Mbak Lisa yang tadi nggak tahu ya. Nah, kalau di zaman di zaman saya adalah pengoleksi, aku suka baca buku biografi Pak. Biografi. Jadi saya sangat senang sekali kalau membaca buku biografi seseorang, gimana perjalanan hidup mereka, gimana mereka berkontribusi untuk lingkungan mereka dan kehidupan. Nah mungkin tadi yang saya juga senang ya Bapak mengatakan bahwasanya sebenarnya kalau kita bahas literasi ini kan cukup luas ya. Jadi itu nggak hanya membaca, apakah membaca kategori mana ini yang kita masukkan dengan literasi, kan seperti itu. Nah kalau di zaman now kan kita melihat perkembangan ya Pak, itu di digital sangat tinggi sekali. Apakah karena faktor digital ini kah, atau pandangan Bapak nih terhadap yang zaman now kenapa sangat berkurang sekali? Nah, itu saya bilang tadi, kalau mungkin masuk ke ke kualitas lah, bisa ya, ukuran kualitas dalam arti
bacaan itu misalnya autobiografi, buku-buku yang bermutu, sastra, kemudian science, itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau saya lihat anak sekarang, dengan akses, sebenarnya minat baca mereka juga tinggi juga. Tetapi membaca hal-hal yang, nah itu tadi yang saya bilang, misalnya membaca hanya sepintas saja, tetapi tidak atau membaca judul aja Pak. Judul ini atau yang berita, sering. ya. Jadi gitu. bukan kalau tadi kan kita kan berbicara buku ya. Jadi benar-benar kita kupas sedalam-dalamnya, apakah itu cerita tentang sastra atau buku-buku, termasuk buku-buku silat itu. Nah kalau sekarang kalau saya lihat ya, di era digital sekarang mereka hanya ngetik di Google, dibaca selesai, atau mereka langsung ke YouTube. Yang mungkin malas baca lebih baik mendengar. Nah seperti ini. Kalau saya lihat sih udah perlu mungkin kita ini lagi kesepakati lagi definisi literasi itu seperti apa. Misalnya apakah minat baca milenial sekarang itu memang jauh lebih rendah dari generasi old seperti zaman saya? Belum tentu juga kalau menurut saya. Ini pendapat saya. Tetapi tantangannya adalah kalau saya lihat generasi sekarang itu jangan terlalu melihat kulit-kulitnya semua itu barangkali. Jadi sehingga nanti dia bisa sesat. Nah, jadi informasi yang didapat itu karena sepotong-sepotong. Hanya sepotong, baca judul aja Pak. Nah, itu dia. Udah dia baca judul kayaknya, wah habis itu enggak. Ini yang saya melihat ya, beberapa saya ngobrol kan, Pak, kalau tadi baik dia baca judul kan artikel sekarang di bawah ada komentar tuh. Iya. Ataupun dia mungkin baca YouTube kan, dia baca YouTube, dia denger YouTube gitu kan, nonton, terus kemudian dia cuma baca komen. Tapi dia sambil dengar. Terakhirnya informasinya selain sepotong-sepotong dan juga mungkin zaman sekarang kan digital ini kan sangat luas juga Pak, yang banyak hal nggak bisa dikontrol. It's called asymmetric information. Nanti, mungkin di sini mungkin kita bisa sharingnya adalah gimana mereka bisa memfilter yang mana hoax dan tidak. Ya, itu mungkin. Nah, kalau kita lihat di generasi old dulu, mungkin ya hoax barangkali ada juga ya. Yes. Ya, itu udah sifat alamiah manusia, informasi yang mungkin supaya lebih menarik ditambahi dengan informasi-informasi yang sifatnya menghibur dan lain sebagainya atau lebih menarik bagi umat manusia, tetapi bisa jadi tidak mengandung kebenaran gitu ya. Kalau sekarang kan di generasi sekarang ini kan itu jadi lebih dominan karena mungkin yang penting kan semuanya komersial, daya tarik ya kan. Jadi daya tariknya kan saya tidak peduli mengenai unsur kebenarannya. That's your decision gitu ya. Pokoknya saya memberikan informasi dan saya berikan dengan bumbu-bumbu yang menarik sehingga unsur-unsur substansi, konten dan kebenaran itu mungkin udah mulai bergeser. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, maka dengan itu kenapa tetap harus ada hadirnya perpustakaan? Karena bagaimanapun ya ini sebagai yang saya pelajarin kan. Karena kalau yang kita lihat dari internet ini we don't know which one is correct. Yang 100%. Tapi bahasanya itu kalau dulu guru saya bilang, "Pak, yang paling kamu korek mungkin panduan kamu itu buku. Udah dalam bentuk dibukukan karena kan kalau orang mau terbit buku itu prosesnya panjang. Dia harus ada ISBN-nya, dia harus ada izinnya, apalagi kalau dia sudah bisa masuk ke perpustakaan daerah, itu berarti adalah buku-buku yang memang kita tahu ini buku udah kayak you got the right one." Gitu. Jadi informasinya itu mungkin ya lebih akurat kita bilang seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi kan kita membahas literasi ini mungkin sangat luas. Yang sekarang yang terjadi ini kan Pak, yang di zaman now yang saya lihat adalah kalau tadi kan mungkin kita bilang baca informasi. Nah, zaman now itu orang lebih memilih they don't want to come, nggak mau datang ke perpus karena mereka udah punya e-book. Nah, pandangannya adalah tentang membaca secara digital. Apa pandangan Bapak terhadap membaca secara digital tersebut? Tetap kita amati dengan baik ya, bahwa memang kadang timbul saya sebagai kepala perpustakaan kadang berpikir bagaimana dengan eksistensi perpustakaan dari hari ke hari, apakah masih relevan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk zaman ini atau setidaknya mungkin beberapa tahun ke depan lah ya, keberadaan perpustakaan tetap kita butuhkan. Nah, atau setidaknya sebagai penyeimbang dari informasi yang didapat secara instan. Benar. Ya, tadi kan Kak Zeng udah bilang
buku itu sangat berbeda dengan informasi yang kita dapat secara instan, apakah di YouTube atau di Google gitu, yang tidak secara dalam, termasuk di Wikipedia. Mungkin sebagai pengantarnya bisa dari sana. Tetapi ketika kita mendalami sesuatu yang informasinya lebih dalam, lebih akurat dan komprehensif, berarti kan harus kita ke buku. Memang, perpustakaan masih banyak didominasi oleh buku-buku cetakan. Nah, nanti perpustakaan ke depan, kalau menurut saya ya otomatis akan bergeser dari buku-buku cetakan ke buku-buku digital. Jadi nanti koleksi kita di perpustakaan ini, dan ini udah kita mulai. Mulai. Nah, jadi apa sih yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri untuk mendukung literasi, khususnya untuk di daerah Sumatera Utara ini, Pak? Oh, banyak hal. Banyak hal. Kalau yang pertama itu adalah setiap generasi Bank Indonesia yang kita sebut dengan Gen B, yakni Gen B ya, Pak ya? Jadi generasi B-nya apa, Pak? Bank Indonesia. Generasi Bank Indonesia. Karena biasa orang Gen Y, ini kita Gen B. Ada Gen B, inilah kepedulian Bank Indonesia terhadap generasi muda ya. Jadi ada mahasiswa dari 5 universitas di Sumatera Utara ini yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Ya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Unimed ya, kemudian Universitas WINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada Universitas Medan Area sama Pancabudi. Iya, jadi generasi-generasi muda ini wajib menjadi anggota perpustakaan BI Sumatera Utara. Nah, semua angkatan ya, Pak ya, wajib. Ya. Dan yang kedua, kita beri tugas untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, khususnya mengenal literasi. Nah, jadi mereka punya sosial media, IG, Facebook, atau mungkin kadang-kadang muncul di YouTube, supaya senantiasa mensosialisasi masyarakat tentang literasi atau betapa pentingnya baca buku, perpustakaan, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu kita kan rajin juga bikin event. Nah, ini perpustakaan kita ini setiap tahun pasti ada resensi buku. Resensi buku. Nah, ini resensi buku ini kita ambil dari buku-buku yang diminati masyarakat, khususnya generasi milenial sekarang. Nggak tahu kalau Mbak Zeng ada nulis buku, nanti kita resensikan di sini boleh juga. Iya, saya ada tulis buku, Pak. Udah ada 2. Saya kasih kode. Iya. Tapi kebetulan, ya kalau satu itu bukunya kumpulan. Kumpulan. Ya, kumpulan 10 orang penulis. Sebenarnya bukan penulis juga sih. Kita kayak kumpulan cerita yang kita gabungkan jadi satu. Good. Nah, nanti bisa kita resensikan di sini. Nah, selanjutnya ada juga lomba. Lomba storytelling, lomba nulis artikel, lomba bikin esai. Karena itu juga bagian dari literasi. Bagian dari literasi. Ya, jadi bukan hanya membaca, menulis juga menjadi bagian literasi. Ya kan? Bagaimana supaya memiliki kreativitas, inovasi. Nah, itu kan kita pancing atau kita coba menarik minat melalui lomba ya, dengan hadiah yang menarik, ya, apakah berupa uang atau bentuk peralatan-peralatan yang berguna bagi milenials untuk menantang dia untuk lebih berkreasi lagi. Ini sering kita lakukan. Nah, hal inilah yang terus kita lakukan dari tahun ke tahun. Bagaimana? Hasilnya udah mulai nampak nggak, Pak? Maksudnya menjadi anak muda khususnya untuk milenial di Sumatera Utara semakin meningkat literasinya atau gimana? Mungkin kalau udah kerasa. Mengenai dampak outcome lah ya, kita memang belum pernah ukur. Tetapi Gen B ini kan dari tahun ke tahun berganti ya. Dan masih kita optimis lah. Makanya saya bilang tadi, saya agak kaget sebenarnya dengan data UNESCO yang 1:1000. Ya, 1:1000 ya. Mudah-mudahan. Nah, atau kita memang tidak tahu tolak ukurnya seperti apa. Tetapi kalau saya lihat, saya sangat optimis generasi milenial sekarang itu minat bacanya itu sebenarnya udah lebih tinggi lah ya dibandingkan di generasi old. Generasi yang dulu, cuma itu tadi apakah ukurannya
membaca itu memang harus masuk ke buku yang benar-benar komprehensif seperti itu ya. Nah ini memang tantangan kita. Jadi tidak cukup ketika generasi-generasi zaman now itu hanya baca sepintas Wikipedia. Itu bagus sebenarnya, tetapi coba lagi ya sebagai sumbernya. Tapi silahkan masuk lagi lebih dalam ya, penetrasi ke buku-bukunya secara utuh gitu kan. Banyak hal dari buku economics kalau di perpustakaan kita ini, buku sastra atau buku-buku yang Harry Potter juga ada. Oh di sini. Kalau buku manajemen gitu juga ada. Otomatis. Itu lebih banyak ya. Berarti di sini ekonomi, keuangan, sastra, bahkan hukum, juga buku, psikologi. Cukup lengkap ya, ya, Pak, cukup lengkap. Ada berapa total buku yang ada di sini? Nah, koleksi kita itu hampir 10.000 ya judul ya, yang buku cetak. Oke, berarti di sini juga ada e-book. Iya. Nah, untuk e-book kita itu hampir 3.000 masih. Nah, ini dari tahun ke tahun terus kita tambah ya. Karena memang seperti tadi kita sepakat bahwa memang arahnya ini ke digital. Kita nggak bisa menolak perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya. Jadi ini sekarang udah hampir 3.000, mungkin target kita di tahun depan udah minimal udah bisa mencapai 5.000, 7.000 dan terus kita naikkan. Nah, supaya bagaimana mengantisipasi minat dari generasi milenial. Jangan nanti mereka bilang, "Oh, ngapain ke perpustakaan Indonesia udah zaman old, tidak ada yang e-digitalnya, e-book digitalnya gitu ya." E-booknya nggak ada gitu ya. Jangan nanti sampai ngomong seperti itu. Jadi terus kita kembangkan, tetapi 1-2 juga buku cetak masih lebih besar juga minat dari orang-orang. Kalau Bapak tanya ke saya secara pribadi nih Pak, saya ada e-book, saya nggak tahu kalau teman-teman ya gimana. Walaupun ada e-book sama buku pegang ini, tetap beda Pak rasanya. Beda kan? Baca e-book itu nggak ada ngerasa gimana, mungkin karena mata kita lebih mudah lelah. Oh ya. Ya nggak tahu, karena saya kan kebetulan ada buku ini. Atau karena Mbak Lisa juga masih generasi old, nggak? Nggak, udah millennials lah ya. Saya lebih kayak mungkin, dan kayak kerasa keren aja nampakkan bukunya yang udah kita baca. Kita bariskan di perpustakaan kita sendiri gitu kan. Tapi kalau kita di e-book, e-book biasanya mungkin dibaca pada saat kita lagi traveling. Jadi nggak bawa buku, atau lagi sambil di cafe. nunggu, sambil nunggu tinggal dibuka seperti itu. Nunggu teman di kafe belum datang gitu. Ya lumayan Pak. Lumayan. Dapat 10 menit kan 10 gitu menit, kan. Nah, ini kan cerita tentang apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia terhadap masyarakat. Jadi kita bisa melihat untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan juga, kalau memang Anda adalah warga Sumatera Utara, feel free aja, karena memang Bank Indonesia sendiri untuk perpusnya, mereka memang open juga untuk publik, itu dari Senin sampai hari Jumat, itu di jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi welcome aja, apalagi kalau Anda ini pengen instansinya bekerja sama langsung dengan Perpus BI, langsung aja cek di Instagramnya. Kan begitu ya Pak ya? Biar makin meluas lagi, karena kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi untuk membangun negara ini. Nah, kalau ceritanya ini kan Bank Indonesia ini Pak terhadap masyarakat. Apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia sendiri kan mulai dari staf internalnya ini. Nah, apakah ada kewajiban literasi juga kepada staf-staf Bank Indonesia Sumatera Utara sendiri? Iya. Nah, kalau pegawai Bank Indonesia itu udah memang pinter-pinter. Baru bisa jadi pegawai BI ya Pak ya. Karena seleksinya ini, artinya berarti kita asumsikan pinter-pinter berarti mereka orang yang banyak baca buku. Ya. Jadi tidak ada kewajiban sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi peminjaman buku, nah ini saya kira cukup banyak ya. Datanya ada di sini dari minat pegawai untuk membaca buku, atau ketika di jam istirahat mereka datang kemari untuk membaca, itu banyak. Ya. Nah, untuk aktivitas bagaimana kita langsung mendatangi pegawai juga ada sebenarnya program perpustakaan keliling. Puskeling. Nah, kita perpustakaan keliling. Jadi pengelola perpustakaan kita 3 kali seminggu itu keliling ke atas, ke bawah, untuk menawarkan buku-buku yang baru terbit, yang menarik gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman karena keasikan bekerja di mejanya masing-masing, ya mungkin nggak sempat ke perpustakaan. Nah, itu juga disambut, menjemput bola.
ditawarkan oleh petugas perpustakaan, Mbak, ini ada buku menarik. Oh ya, thank you, nanti saya ke sana gitu kan. Nah, atau mungkin kalau dia lagi waktunya luang, dia lihat bukunya. Jemput bola ya Pak? Nah, ya. jemput bola. Ini ada rencana juga nggak sih jemput bola untuk masyarakat Sumatera Utara untuk buat perpusling? Oh, ada. Oh, ada ya? Ya, ini sebenarnya program kita, ini kan gara-gara pandemi aja. Ya, sekarang sih udah mulai dibuka ya. Pandeminya udah menurun, tetapi kita belum. Tapi program itu ada bahkan sebelum pandemi kita ada perpustakaan keliling, termasuk kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada untuk menambah koleksi buku mereka. Banyak yang menawarkan ke kita. Nah, kalau kita sendiri kan sebelum pandemi ini kita kan punya pojok Bank Indonesia atau BI Corner namanya. Di setiap universitas ada. Nah, kemudian di sekolah SMA. Apakah hanya 5 universitas yang tadi? Oh, tidak. Hampir asal universitas tersebut mau kerjasama, kita welcome ya kita Pak welcome. ya. Termasuk nanti termasuk saya pula ya. Iya. Kita yang welcome. Ya, Mbak Lisa Cheng nanti kalau mau belum ada di universitas tempat mengajar boleh. Nah, tapi untuk saat ini karena pandemi ini lagi di stop. Tapi nanti kita lihat ketika dibuka itu langsung bisa kita adakan gitu. Nah, ada namanya BI Corner, pojok BI. Sekarang udah banyak yang ngantri ini kayaknya di Bank Indonesia. Ya, cuma karena kita bilang karena pandemi kantor pusat kita belum buka, ini takut dampak open for public banget ya. Jadi masih ke limit untuk member yang sudah ada di sini. Sudah ada. Nah, ini kita udah tahu banget ya teman-teman bahwasannya sobat literasi, bahwasannya ada perbedaan literasi zaman old versus literasi zaman now. Sekarang saya mau bahas lebih dalam sedikit boleh ya Pak tentang literasi zaman now. Nah, kalau di literasi zaman now itu kan tadi yang saya bilang tentang hoax ini. Gimana menurut Bapak mengatasi permasalahan hoax sendiri? Nah, agar literasinya tetap kuat dan strong. Iya. Nah, itu kan kembali kepada generasi itu sendiri ya. Khususnya generasi zaman now itu sosialisasi edukasi yang kita berikan kepada mereka gitu. Nah, kalau konten dari yang menyebarkan informasi hoax itu udah saya bilang dari zaman old, dari zaman mungkin itu sudah ada dan selalu ada. Dan selalu ada. Berarti kan penggunanya. Nah, penggunanya, kuncinya adalah penggunanya. Bijaklah Anda memfilter. Ya, dan cerdas. Nah, biasanya kalau negara makin maju, masyarakatnya makin cerdas, sering ke perpustakaan, wawasannya luas, itu otomatis akan dengan mudah menyaring informasi-informasi hoax yang tadi. Benar sekali. Jadi bukan kita melihat kepada source-nya, sumbernya, enggak, itu kan tetap ada. Nah, inilah tujuan kita melalui podcast ini mengajak khususnya generasi milenials lah ya. Semakin banyak Anda ke perpustakaan, semakin Anda banyak baca buku, semakin Anda tingkat literasi Anda makin tinggi, maka kemampuan Anda untuk menyaring informasi hoax itu akan semakin kuat, akan semakin baik. Nah, itulah makanya kita mengajak, silakan membaca buku-buku yang baik, ya. Buku-buku yang disediakan perpustakaan. Karena buku-buku yang disediakan perpustakaan tidak ada buku yang tidak baik. Sudah terfilter. Sudah terfilter. Jadi beda tadi dengan informasi yang didapat secara instan dari media yang ada. Media apapun namanya. Karena dia, tapi kalau Anda ke perpustakaan, membaca di perpustakaan, nah itu Anda pasti udah dapat yang udah terfilter tadi. Benar banget. Kan? Meskipun informasi yang kita dapatkan dari luar perpustakaan, that's a part of literasi juga. Ya, tetapi nah itu bisa kita jadi lambat mengarah kepada kecerdasan itu sendiri atau membutuh waktu lama karena kita diguncang oleh informasi-informasi hoax yang terlalu banyak gitu. Benar. Nah, tapi ketika kita langsung ke perpustakaan, baca buku, kita mengalami lompatan yang besar. Benar. Ya kan? Mengalami lompatan yang besar dari sisi kecerdasan, kemampuan menyaring wawasan, menyaring informasi yang melahirkan nanti kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Ya, itu dari literasi. Nah, sebelumnya mungkin ini sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan saya ya. Tapi saya pengen Bapak mungkin kasih saya sebuah hal yang singkat. Bapak kan juga hobi ya membaca. Literasi Bapak ya lah kalau nggak hobi baca jadi kepala perpustakaan gitu kan. Jadi, nah manfaat dari Bapak sendiri yang suka dengan hobi membaca dan literasi Bapak juga sangat strong. Dari karir Bapak nih, biar anak muda tahu dan ini sangat berdampak kah untuk karir dan ya masa depan Pak, biar tergerak mereka? Ya otomatis lah ya. Itu saya bilang tadi,
Dari pengalaman Bapak. Ya, dari pengalaman saya pribadi dan mungkin teman-teman. Kalau kita lihat lah, mungkin orang-orang yang sukses, orang-orang yang karirnya bagus di bidang manapun lah ya. Yes. Nah, tidak ada yang tidak membaca. Tidak yang doyan membaca. Yes. Ya, coba kita lihat siapa? Mau Bill Gates dia kalau saya baca itu Bill Gates itu dalam seminggu setiap liburan bukunya. Oh, bukunya yang tebal-tebal 6-7 buku, 8 buku. Mungkin Warren Buffett gitu juga, nggak tahu. Bener. Elon Musk sendiri mungkin di sela-sela kesibukan yang luar biasa, dia pasti akan sempatkan dirinya untuk membaca buku. Yes. Nah, ini. Bener, saya setuju. Makanya ada pepatah mengatakan all leaders are readers. Ya. Yes. Jadi all leaders are readers itu bukan kalimat kami berdua, tapi itu udah memang ada quotes-nya bahwa semua pemimpin mereka itu adalah seorang yang memang pembaca gitu. Jadi mulai dari diri Anda. Pak, tips dong untuk anak muda zaman now, gimana biar mereka itu bisa menerapkan kebiasaan membaca? Ada tipsnya enggak? Kalau tips dari saya, mulai membaca dari apa yang dia senangin. Ya, jadi makanya kalau dari saya sih, baca komik, silakan. Ya, baca novel, silakan. Jadi dalam dia, karena saya khawatir dikira nanti kalau budaya membaca hanya buku-buku sains, buku-buku non-fiksi, pengetahuan yang buatnya berat langsung ya, buku-buku ekonomi, manajemen, enggak. Nah, kalau saran saya kepada anak muda, baca saja buku. Anda tertarik tentang novel, mulai dari itu dulu. Ya, Anda tertarik dengan komik-komik yang isinya menarik, bisa juga pengetahuan itu mungkin bacanya berat di buku textbook. Nah, tapi kalau ada buku-buku yang berupa, silakan. Yang penting membaca. Tapi datanglah ke perpustakaan. Datanglah, karena di sana buku-bukunya udah terjaring, buku-buku yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Yes. Nah, jadi udah dikasih tips ya, gimana cara mudahnya adalah mulai membaca dari topik yang Anda sukai. Apapun itu, jadi bentuk kebiasaannya ternyata membaca itu menarik, secara tidak langsung kamu akan berkembang untuk membaca buku-buku pengetahuan yang nantinya literasi Anda itu juga semakin terasa sekali. Oke, baik Sobat Literasi, udah seru banget ya ngobrol sama Pak Poltak. Sebenarnya masih banyak. Itu Pak Poltak langsung kasih kalian kode gimana ini memberikan dampak luar biasa sekali dengan ada literasi di kehidupan beliau dari sejak kecil, dan hingga hari ini ternyata memberikan dampak untuk karir juga, masa depan semuanya. Nah, satu closing statement Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Literasi yang lagi mendengarkan. Ya, hanya satu syarat untuk Anda menjadi orang pintar, smart, dan calon pemimpin di masa depan. Datanglah ke perpustakaan dan baca buku. That's the point. Terima kasih sekali Pak Poltak, langsung to the point ya, datang ke perpustakaan dan baca buku. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga obrolan kita ini yang membahas tentang literasi zaman old versus literasi zaman now bisa memberikan manfaat untuk kepada teman-teman sekalian. Oke. Yes. Baik Sobat Literasi, sampai di sini perbincangan kami. Semoga Anda bisa mendapatkan hal-hal bermanfaat, udah di take point-nya untuk Anda yang baru saja mulai untuk meningkatkan literasi di diri Anda, mulai dari hal yang sederhana. Tips yang diberikan oleh Pak Poltak adalah sederhana banget, baca buku yang Anda minati dan Anda sukai dulu, apapun itu. Yang penting mulai membaca, dan kalau Anda bingung cari source-nya di mana, nggak perlu khawatir, langsung saja ke Perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara. Anda nggak usah bingung di mana tempatnya, langsung aja cek di media sosial kami, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di TikTok, ada di Instagram, semuanya itu adalah dengan nama Perpus BI Sumut. Kami tunggu kedatangan Anda karena kami percaya buku adalah jendela dunia. Kalau bukan mulai dari kita untuk meningkatkan literasi negara Indonesia tercinta, mulai dari siapa? Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you very much. Bye. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Lisa.